warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dedi Nurdiansyah dari kelas MI 02 tahun 2019, NIM 2019-02019. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman mengenai normalisasi data yang sudah dijelaskan oleh dosen pembimbing dosen saya, yaitu Bapak Agus yang saya hormati. Oke, untuk yang pertama ada pengertian normalisasi data. Apa sih normalisasi data itu? Baru dengar ya? Normalisasi data adalah suatu proses untuk mengubah suatu tabel yang memiliki masalah tertentu ke dalam dua atau lebih tabel yang tidak lagi memiliki masalah. Masalah apa sih? Banyak banget masalahnya. Masalah di sini berupa ketidakkonsistenan dalam sebuah data. Selanjutnya, tujuan dari normalisasi data. Pastikan segala itu punya tujuan tersendiri ya. Normalisasi data juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk menghilangkan kerangkapan data. Apa sih kerangkapan data? Kerangkapan data di sini berupa data yang disajikan memiliki beberapa nilai yang itu disebut kerangkapan data. Selanjutnya, untuk mengurangi kompleksitas dalam sebuah data. Tujuan dari normalisasi data tersebut untuk menjadikan data-data yang disajikan menjadi lebih kompleks agar dapat dipahami ke depannya. Selanjutnya, untuk mempermudah pemodifikasian data. Tentunya data ini tidak akan selalu stay ya. Data ini akan terus berjalan, berubah setiap saat. Jadi, normalisasi data ini bertujuan untuk mempermudah di suatu saat nanti apabila kita ingin memodifikasi data yang kita punya. Selanjutnya ada proses dari normalisasi data. Normalisasi data ini memiliki beberapa proses. Misalnya kita mempunyai suatu data ya. Hal yang pertama kita harus lakukan adalah data ini diuraikan terlebih dahulu dalam bentuk tabel. Dari bentuk beberapa tabel. Lalu kita analisis berdasarkan persyaratan ke dalam beberapa tingkat yang nantinya ada di dalam tabel tersebut. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam normalisasi data. Tahapan normalisasi data memiliki beberapa tahapan ya. Namun normalisasi data ini hanya biasanya sampai ke 3 NF. Tahapan yang pertama ada tahapan paling ringan yaitu 1 NF dan hingga sampai paling ketat yaitu 5 NF. Untuk urutan-urutannya yaitu ada 1 NF, 2 NF, 3 NF, BCNF, 4 NF, dan 5 NF. Apa sih NF itu? NF itu adalah normal form. Jadi data yang kita sajikan itu normal di tingkat keberapa gitu. Biasanya data dapat dikatakan normal hanya sampai ke 3 NF. Selanjutnya ada contoh dari normalisasi data. Yang pertama di sini ada tabel ya. Ada tabel berupa ada berisikan ID personal, tanggal lahir, dan karakteristik. Pada tabel ini, kenapa tidak disebut tidak normal? Karena tabel tersebut memiliki
memiliki multi value atau nilai yang berlebih. Kenapa disebut berlebih? Karena dalam suatu nilai terdapat beberapa nilai yang lain. Contohnya di sini ada karakteristik. Karakteristik di sini ada 3 nilai. Seharusnya data yang normal itu hanya memiliki satu nilai dalam satu tabelnya. Sama juga dengan yang kedua ini. Di sini juga terdapat karakteristik yang harusnya dipisahkan dan harus dinormalisasi datakan. Bagaimana sih dengan normalisasi data tersebut? Yang pertama harus ada supaya harus merubah ke single value dengan cara membuatnya menjadi data yang horizontal. Selanjutnya ada tabel universal. Tabel universal atau tabel yang memiliki nilai yang sama dalam satu tabel. Contohnya di sini ada nomor mahasiswa, NIM, jurusan, KD, nama, KD dosen, nama dosen, dan nilai. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa mahasiswa dan dosen dibuat dalam satu tabel. Ini contoh dari tabel universal yang dimana dalam satu tabel menyajikan beberapa nilai value yang seharusnya itu dipisah dan menjadi karakteristik yang berbeda. Seharusnya tabel universal seperti di sini harus dipisah menjadi 2 bagan. Yang pertama bagan mahasiswa dan bagan dosen agar menjadi normal dan dapat dipermudah dengan normalisasi data. Selanjutnya ada functional dependency atau ketergantungan nilai. Ketergantungan nilai. Apa sih ketergantungan nilai? Coba ada yang tahu nggak? Ketergantungan nilai di sini adalah data yang kita sajikan memiliki ketergantungan nilai dengan data yang lainnya. Contohnya dapat kita lihat di sini ya. Dari data di sini ada nama mata kuliah, NRP, nama mahasiswa, dan nilai huruf. Dari jenis data di sini dapat kita lihat beberapa nilai yang memiliki ketergantungan satu sama lain. Contohnya di sini ada nama mata kuliah, struktur data, NRP, nama Ali Akbar, nilai huruf A. Dari data di sini dapat lihat bahwa NRP bergantung pada nama mahasiswa. Sama juga pada nama Indah Susanti ya. Dapat dilihat juga bahwa NRP ini memengaruhi terhadap nama mahasiswa yang ada.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena masih proses pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.